adik-adik di rumah sudah mandi ya? Ingat, mandi. Kemudian berpakaian ibadah, berpakaian yang rapi, yang cantik, yang ganteng untuk mengikuti ibadah bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik di rumah bisa menontonnya lewat HP, televisi maupun depan laptop, semuanya bisa. Nah, siapkan hati adik-adik semuanya. Kita mau apa? Kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Berdoa ya. Mari kita tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Karena Engkau begitu baik bagi kami. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah Rabu Gembira. Biarlah kami menjadi generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya adik-adik, kita mau menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang kau berkati. 5 kali 5.000 orang, sisa 12 kan.
selanjutnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak Neni yang berjudul apa? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Tentunya karena Tuhan saya dahsyat dan luar biasa. Nah, hari ini kakak Neni akan membawakan cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan adik-adik di rumah, supaya mereka bisa duduk aman, nyaman, tenang, diam, bisa menerima dengan baik. Berkati hamba Tuhan yang membawakan cerita, biarlah semua apa yang hamba sampaikan kepada adik-adik itu semua yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum Kak Neni lanjut, kemarin Kakak Steli sudah membawakan cerita tentang siapa? Ayo, masih ingat kah? Nah, Daud dan Jonatan. Nah, hari ini Kak Neni akan membawakan cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kakak Neni percaya adik-adik di rumah sudah pernah mendengarkan cerita ini di sekolah minggu ya. Tapi Kakak Neni akan ulang lagi ya. Nah, ketika pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi ini orang-orang yang tahu akan firman Tuhan, tapi mereka nggak melakukan begitu ya. Mereka berkata bohong tentang Tuhan Yesus, dan mereka ini orang-orang Farisi ini mencoba untuk membunuh Yesus. Nah, mereka itu tidak percaya bahwa dia, dalam arti Yesus, sungguh-sungguh anak Allah. Mereka tidak menerima Yesus meskipun Yesus sudah banyak melakukan mukjizat-mukjizat yang membuktikan dia anak Allah. Adik-adik sekolah minggu pasti tahu ya, mukjizat-mukjizat apa saja sih yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus? Mukjizat kesembuhan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan masih banyak lagi mukjizat yang sudah Tuhan kerjakan ya. Suatu hari Yesus menyeberangi Danau Galilea. Yesus membutuhkan sedikit waktu untuk beristirahat karena Tuhan Yesus selalu berkumpul, selalu banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pengen istirahat. Tapi ketika Tuhan Yesus beristirahat, orang-orang banyak tadi melihat, oh Tuhan Yesus di sana, kita harus mendapatkan Tuhan Yesus, kita harus duduk bersama Tuhan Yesus. Nah, mereka tahu, orang banyak tadi itu tahu bahwa Tuhan Yesus ini sudah melakukan mukjizat-mukjizat besar tadi. Nah, mereka ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memimpin murid-muridnya naik ke gunung, ke atas gunung, dan duduk di situ di mana Tuhan Yesus duduk mengajar murid-muridnya. Apa sih yang diajarkan kakak Neni? Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasih kepada sesama dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Banyak dan lebih banyak lagi orang yang datang. Semakin lama semakin banyak orang yang mau mendengarkan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat, hari sudah semakin sore. Ini orang-orang semakin banyak. Padahal waktu malam sudah mulai tiba. Tuhan Yesus mulai berpikir, Tuhan, ini orang sebanyak ini mau makan apa? Begitu. Pasti orang-orang ini sudah merasa lapar. Nah, Yesus melihat kumpulan orang banyak itu, dan Yesus berpikir, di manakah kita akan membeli roti supaya orang banyak ini
mendapatkan makan. Dia bertanya kepada muridnya Filipus. Adik-adik tahu murid Tuhan Yesus ada berapa? 12, betul sekali. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, Filipus, di sekitar mana di tempat ini yang ada menjual makanan biar kita beli? Filipus heran, ini rencana Tuhan apa lagi? Bingung ya? Nah, Filipus berpikir, Tuhan, walaupun kita punya uang 200 dinar, sementara ya perhitungannya 1 dinar itu kurang lebih 100 ribu. Berarti kalau 200 dinar kurang lebih 2 juta. Membeli makanan untuk sebanyak ini 200 dinar kurang Tuhan. Walaupun setiap orang sudah mendapat sepotong kecil roti, dan mereka tidak punya uang sebanyak itu. Nah, murid Tuhan Yesus Andreas, saudara Simon Petrus berkata, Guru, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk orang banyak yang ada bersama-sama Tuhan Yesus? Andreas tidak tahu bagaimana makan siang si anak kecil ini bisa mencukupi mereka yang banyak ini. Meskipun si anak kecil tadi itu ingin memberikan makan siangnya kepada Yesus. Yesus menjawab, suruhlah orang-orang banyak itu berkumpul, duduk berkelompok-kelompok. Nah, kalau Kak Neni tanya adik-adik, 5.000 orang itu kira-kira cukup di mana? Di lapangan bola Mandala. Wow, begitu lebar itu lapangan bola Mandala, bisa diduduki 5.000 orang. Nah, kemudian Yesus mengambil bekal siang anak tadi, yang itu 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira anak kecil itu percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya. Karena anak kecil itu percaya kepada Yesus, dia bilang, ini Tuhan. Nah, dia tidak tahu mengapa sih Yesus membutuhkan bekal siang saya ini, atau apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk 5 roti dan 2 ikan yang saya miliki. Pikirnya anak kecil itu. Anak kecil berpikir, jika aku memberikan 5 roti dan 2 ikan ini, apakah mereka semua bisa makan? Anak kecil ya. Kemudian Yesus berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Tuhan untuk 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengucap syukur kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberkati makanan itu. Sesudah Yesus berdoa, Yesus memberikan roti kepada murid-muridnya. Dan Yesus bilang, ini roti bagi-bagikan untuk kepada semua orang banyak. Itulah saatnya mereka tercengang. Orang-orang itu melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Masing-masing orang makan sebanyak-banyaknya, sebanyak yang mereka inginkan. Wow, kakak Neni bayangkan pada waktu mereka makan roti, 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan sudah melakukan mukjizat besar. Mereka pasti makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya. Wah, hebat ya Tuhan Yesus kita. Sekarang 5 roti dan 2 ikan itu berguna, bisa memberi makan banyak orang yang ada bersama-sama Tuhan Yesus ya. Setelah semua orang makan, masih banyak roti dan ikan tersisa. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih, jangan ada yang terbuang. Kita juga anak-anak ya, adik-adik di rumah, kalau mama sudah siapkan makanan, ingat tidak boleh sisa. Makan
makan semua, jangan ada yang berjatuhan. Soalnya sayang tuh nasi yang jatuh, dia menangis kalau mama udah masak, kita makan nggak habis. Aduh, sedih ya. Tuhan Yesus bilang, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Yesus berkata kepada mereka. Mereka mengisi potongan-potongan kue yang sisa tadi di 12 keranjang. Wow. Bayangkan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Luar biasa kan tidak? Luar biasa. Nah, pada hari itu Yesus memberi 5.000 orang dengan bekal anak kecil laki-laki tadi. Dan Yesus juga pernah memberi makan 4.000 itu dengan 7 roti dan sedikit ikan. Ketika orang-orang biasa melihat tanda-tanda itu, mereka tidak marah seperti orang-orang Farisi tadi. Malahan mereka berkata, dia inilah benar-benar nabi yang akan datang di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, yang biasa kan tidak? Tuhan Yesus hadir yang mengajarkan kita kasih, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ajaran Tuhan Yesus tentang kasih itu tidak bisa dilihat sekilas saja, tapi itu harus kita lakukan melalui tindakan dan perbuatan kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak sekolah minggu. Karena ini percaya anak-anak sekolah minggu di GBI Sola Gracia mempunyai kasih yang besar, kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini ceritanya Kakak Neni. Kakak Neni percaya cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini terdapat di kitab Yohanes 6. Nanti adik-adik bisa membaca ya di kitab Yohanes pasal 6. Di situ nanti diterangkan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, untuk tugas kelas besar, Kakak Neni mau kelas besar ini menceritakan kembali tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Direkam ya, direkam dan jangan lupa dikirim di WhatsApp Sekolah Minggu GBI Sola Gracia. Kakak-kakak tunggu. Nah, itu untuk kelas besar. Nah, untuk tugas kelas kecil kita akan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan ya, dengan versi anak-anak. Gayanya bisa bebas seheboh mungkin. Tapi kita belajar lagunya dulu ya. 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kakak-kakak guru sekolah minggu menunggu hasil dokumentasinya adik-adik sekolah minggu di grup sekolah minggu GBI Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Neni. Nah, jangan lupa tugasnya dikirimkan ke grup sekolah minggu GBI Sola Gracia. Adik-adik yang mengumpulkan poin akan mendapatkan hadiah di awal bulan dari Oma Gembala. Tetaplah menjadi Generasi